tadi, nama nomor WA-nya, nanti mungkin langsung dikirim ke alamatnya, mungkin demikian, ya. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya nanya dapat door prize, ya. Nanti udah dibantu sama UV tadi ya. Yang lain mungkin nanti merchandise-nya menyusul dari Pandi karena masih dalam perjalanan. Nanti alamatnya silakan tinggalkan ke kami, akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Randi, di dokumentasinya Randi, sudah. Ya, yang dari SMA tadi nanti Adinda tolong namanya ya di store ke panitia ya. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua dari Pak Teddy Yuliswar. Langsung saja Pak, ada waktu kita sampai jam 12.30 sebelum kita istirahat. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa tadi materi pertama terkait fiber optik dari Pak Yopi, itu semoga membuka wawasan kita bersama bahwa inilah teknologi yang sedang digunakan, ya sedang digunakan. Sebenarnya kami dari CIT itu kemarin itu sempat butuh jointer, jadi ada nama profesinya jointer, itu yang splicer dilihatin ya belum ya? Nah itu ada splicer kita bawa yang splicing kabel FO. Nah itu kita cari yang qualified itu paling susah, ya belum dapat. Jadi ini kesempatan banget buat adik-adik yang tamatan SMK atau yang mau tamat SMK. Nah ini kalau memang fokus di fiber optik, insya Allah lapangan kerjaannya itu terbuka dengan besar, masih terbuka dengan ini, sangat terbuka. Oke. Sekarang untuk kalau tadi itu bermain dengan fiber optik, di saya ini materinya adalah kita bahasnya mikrotik, ya kita bahasnya mikrotik. Oke, kita akan itu agak ketutup yang zoom di situ. Ada nama. Yang di pinggirnya, yang peserta ini di skip aja. Hah? Enggak. Di laptop mana? Bentar. Ini udah. Hah? Sini. Tutup itu. Itu mau siapa? Pak Yupi. Di zoom. Oke. Baik, di sini saya akan bahas membangun jaringan komputer low cost namun powerful dengan mikrotik. Saya Teddy Yuliswar, asli Sumatera Barat. Ya, mikrotik certified trainer sejak tahun 2016. Waktu itu TTT-nya train data trainernya di Dubai. Karena waktu itu memang basicnya itu saya ngelihat kok ada gap ya. Kalau saya pribadi mau training harus ke Jawa dulu. Ya, kenapa kita di Sumatera Barat, kalau di Sumatera bagian bawah ya, kalau Sumatera Tengah belum ada waktu itu. Makanya inisiatif ngambil trainingnya, alhamdulillah lulus. Semenjak itu lanjut di kita ada di sini namanya Indonet Workers Training Center. Di
di bawah naungan PT Carano Integrasi Teknologi. Kemudian juga sebagai Mikrotik Academy Koordinator untuk di Indonesia, ada beberapa SMK, juga kampus-kampus yang akademi. Ya, jadi akademi itu enak sebenarnya. Si dosennya bisa ngajarin mikrotik ke mahasiswanya atau guru SMK ngajarin ke siswanya dan dapat sertifikat mikrotiknya itu nggak ada beda. Jadi benar kalau MTCNA ya MTCNA itu. Jadi nggak ada MTCNA label akademinya. Dan itu bisa dibawa buat nanti apply kerjaan. Ya, jadi nanti yang ngajar bukan trainer tapi akademi trainer dari sekolahannya. Ya, dari sekolahan. Nah, ini yang sebenarnya juga kita gerakkan bagaimana agar seluruh SMK dan kampus-kampus yang ada di kita di Sumatera Barat, di Sumatera khususnya, itu bagaimana untuk bisa meng-apply sehingga dampaknya itu besar terhadap siswanya. Karena nanti kalau tamat bawa ijazah, bawa sertifikat, nah apalagi nanti bisa ada sertifikat fiber optiknya juga. Nah itu biasanya pada saat seleksi penerimaan karyawan, ya misalnya di suatu perusahaan itu akan lebih memprioritaskan mana yang lebih punya sertifikat. Nah ini waktu Mikrotik Trainer di Dubai itu cuma 3 orang Indonesia, 2-nya dari Jakarta, satunya 2-nya dari selebihnya ini kebanyakan dari sana, dari daerah Timur Tengah, ya dari daerah Timur Tengah. Ini beberapa kelas training yang sudah kita laksanakan. Ini ada waktu 2017 di Banjarmasin. Jadi alhamdulillah walaupun orang Padang bisa jalan ke Banjarmasin di ngasih training ke Mikrotik waktu itu. Kemudian juga di Jakarta, ya di Jakarta sama kawan-kawan salah satu lembaga non kementerian ya waktu itu. Juga kemudian kita buka training di Malaysia, di Ipoh, Perak, Malaysia, yang pesertanya ini dari Kedah. Ya, jadi dia ini salah satu teman kita ini adalah salah satu vendor yang dipercaya oleh kerajaan Kedah. Sering dapat kerjaan terkait masang wifi di stadion. Nah ini kerjaannya mereka, ini timnya. Nah ini di Medan 2020 alhamdulillah ini Februari sebelum Maret itu kan COVID naiknya di Maret ya. Februari sempat ke Pelindo 1 Medan, salah satu BUMN ya, Pelindo 1 di Pelalawan. Nah ini juga waktu COVID sebenarnya kita menjalani training jalan terus alhamdulillah. Tapi memang nggak terlalu banyak diposting di sosial media. Di sini memang menggunakan standar prokes ya waktu itu. Ini di Batam. Nah ini yang kemarin itu belum lama ini di Polbank, Politeknik Negeri Bengkalis di Riau. Ya, termasuk juga sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Padang itu nggak kita posting di dalam slide ini. Ini juga kita juga buka seminar, jadi nggak cuma training, nggak cuma certified training, ya, tapi juga ada seminar ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, ini juga yang datang itu kebanyakan juga adalah para profesional, ya para profesional. Nah, ini kalau kita lihat sebelum ini bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah physiological needs. Itu makanan, air, ya kan, itu waktu istirahat. Itu yang paling basic. Kemudian setelah ini terpenuhi baru kemudian manusia menginginkan terkait keamanan, safety gitu kan. Lalu mulailah naik lagi physiological need-nya itu terhadap bagaimana hubungan dengan orang lain, teman dan sebagainya. Kemudian lanjut sampai prestise maupun nanti termasuk dengan achieve one full potensialnya. Itu dulu. Sekarang yang paling bawah itu adalah internet. Jadi orang itu sekarang nggak butuh makan lagi, lebih butuh internet duluan. Makan itu sudah menjadi opsional. Ya. Jadi internet, nah apalagi wifi, ya yang dicari itu wifi. Yang dicari itu wifi. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, di bawah ini ada lagi sebenarnya. Apa coba? Di bawah ini kita kebutuhan paling dasar sekarang internet. Ternyata yang paling bawah itu adalah baterai.
Nggak ada gunanya main internet kalau baterai handphonenya nggak ada, kalau baterai laptopnya nggak ada. Listrik mati itu udah paling bencana paling besar yang dirasakan orang sekarang, ya kan? Pergi ke daerah rural yang kebetulan lagi susah akses listrik, nah itu, waduh, sampai kapan saya di sini gitu kan? Nah jadi ini. Kemudian kalau kita lihat, nah ini basic need for survival itu dulu adalah makanan, air, tempat tinggal, pakaian. Kalau sekarang itu adalah internet, public wifi terutama, gratisan, ya kan? Public wifi, food, shelter, water itu opsional sekarang, ya. Jadi nggak apa-apa nggak makan, yang penting akses internet dulu, cek sosial media dulu. Kemudian di sini ngapain sih orang di internet? Jadi Maslow hierarki dari internet, kebutuhan internet itu pertama itu nyari kucing. Jadi ada diteliti ternyata yang gambar paling banyak dicari di internet itu adalah gambar kucing. Jadi orang itu paling pertama tuh carinya kucing. Di sini siapa yang pernah cari gambar kucing di internet? Ya kan? Atau mungkin ada gambar WhatsApp-nya, gambarnya adalah kucing. Nah, jadi kucing. Lanjut, habis kucing apa? Social network. Ya, lalu akses Instagram. Kemudian ada yang selebgram di sini. Nah, lalu ada Facebook gitu kan, ada YouTube, WhatsApp dan lain-lain. Kemudian ketiga porn. Ya, ini nggak bisa dipungkiri. Ya. Ya ada beberapa website mungkin yang dulu-dulu awal itu booming, ya awal-awal dia nyediain yang kayak ginian. Ya. Terus apa? Video prank. Ya, orang di prank, ya kan, dikejar, tiba-tiba ada yang bikin pocong gitu kan. Nah, dilihat nih, ada orang jatuh, kita ketawa gitu kan. Yang orang kaget, nah ini. Baru kemudian knowledge search. Jadi ini udah jauh sebenarnya. Orang akses internet itu knowledge search itu udah terakhir, makanya nggak heran di YouTube itu kalau yang rating tinggi itu yang apa? Yang isinya itu yang ke bawah ini. Ya kan? Kalau yang media pembelajaran ya lihat aja. Ya. Bisa kita bandingkan. Nah, baru productivity. Nah, ini yang kondisinya di internet. Jadi kemudian kita lihat gimana kita bisa mendapatkan sumber internet itu. Pertama adalah berlangganan internet service provider, ISP dari rumah. Bayarnya bulanan. Pertama. Kedua, itu adalah membeli paket data untuk koneksi mobile, beli kuota. Ya, beli kuota. Kemudian yang ketiga apa? Beli hotspot voucher. Nah, nanti ini yang akan kita coba praktekin. Ini ada beberapa perangkat, kita semua bikin pakai mikrotik. Kita bikin nge-labnya itu adalah bagaimana bikin bisnis hotspot voucheran. Ya. Kita nggak kaji nanti sumber internetnya dari mana, yang penting udah ada internet. Nah, nanti kita jual voucher internetnya. Kemudian atau apa? Kalau nggak ada tiga ini apa? Nyari free wifi. Ya. Lalu nyari free wifi. Oh, free wifi. Iya, ini tulisan free wifi ya. Ternyata salah satu huruf aja bisa bahaya ini sebenarnya ya. Nah. Ya, jadi free wifi. Ya, ini kayak di Thailand ya. Bukan di Indonesia. Oke. Sekarang kita pahami dulu bahwa hotspot itu berbeda ternyata dengan mikrotik login hotspot. Jadi hotspot dengan mikrotik login hotspot itu beda. Hotspot itu adalah sebuah lokasi fisik di mana orang dapat memperoleh akses internet. Biasanya menggunakan teknologi Wi-Fi melalui jaringan WLAN, Wireless Local Area Network, menggunakan router yang terhubung ke penyedia layanan internet. Jadi ada satu tempat nyediain Wi-Fi, nah itu hotspot, ya area hotspot gitu kan. Sedangkan mikrotik login hotspot itu adalah sebuah gateway autentikasi. Jadi mikrotik login hotspot ini adalah sebuah gateway autentikasi untuk klien sebelum akses ke jaringan publik yang biasanya disebut dengan captive portal. Ya, captive portal. Ini salah ketik dikit. Dan dapat berjalan pada jaringan nirkabel maupun jaringan kabel.
ternyata IP hotspotnya Mikrotik itu dapat berjalan nggak cuma di WiFi, tapi juga dapat jalan di kabel. Ya, jadi kalau misalnya bisa buka akses internet, tiba-tiba ada halaman login terlebih dahulu, berarti itu namanya captive portal. Produk captive portalnya Mikrotik itu adalah hotspot namanya. Jadi namanya sebenarnya. Ya, namanya sebenarnya. Nah, ini pada hotspotnya Mikrotik itu adalah plug and play internet access. Autentikasi user sebelum akses internet. Kemudian ada fitur namanya Wallet Garden untuk mengakses resource tertentu tanpa autentikasi. Jadi misalnya yang punya akses WiFi ini kalau buat akses ke situs-situs tertentu, nah itu dikasih nggak perlu login. Misalnya ke wikinya Pak Ono misalnya, langsung. Ya, jadi tapi ketika dia coba buka facebook.com harus login. Nah, itu fiturnya adalah Wallet Garden untuk nge-bypass. Ya, untuk nge-bypass. Kemudian ada user accounting-nya. Jadi ada user accounting-nya. Jadi bisa dilihat usernya ini. Nah, kita di Sumatera Barat itu punya 2 orang yang memproduksi untuk aplikasi, sebenarnya dia base-nya Radius untuk hotspot manajemen dan banyak dipakai se-Indonesia. Ya, dan itu dua-duanya orang Bukit Tinggi. Ya, ada namanya Mix Radius, ada satu lagi RL Radius. Nah, ini orang Sumatera Barat dua-duanya, B. Ya. Nah, jadi banyak dipakai itu biasanya yang bisnis hotspot voucheran, biasanya daripada ribet manajemen ini mending dia lihatnya di web gitu kan. Karena di sana kelihatan berapa pendapatannya dia hari ini. Nah, kalau di Mikrotik kan nggak kelihatan. Ya. Mikrotik sebenarnya punya untuk fitur radiusnya itu namanya user manager. Ya, ada namanya user manager. Nah, penggunaan hotspot itu biasanya di kampus. Nah, ini karena di Padang Panjang, tadi saya ambil kampus yang ada di Padang Panjang. Ini isi Padang Panjang. Belum pernah ke situ, Be? Oh, isi Padang Panjang. Ya, di kampus atau di asrama, ya, atau di asrama. Jadi bisa kita bikin hotspot itu jaringan hotspot Mikrotik itu di asrama atau di kos-kosan. Ya, yang bangun asrama atau yang mengelola asrama ataupun yang punya kos-kosan bisa. Kemudian di restoran atau kafe. Ya, restoran atau kafe. Nah, biasanya di hotel juga. Di hotel juga. Nah, hotel biasanya untuk username silakan masukkan email Anda. Nah, sebenarnya itu kan salah satu teknik marketing untuk mengkolek email dari klien. Tapi nggak ada fitur di dia buat ngecek email itu valid apa enggak. Jadi saya kalau misalnya ke hotel saya masukin john@john.com udah. Ya kan? Aha. Nggak pernah masukin email yang asli gitu kan. Kemudian di sini juga di daerah yang minim koneksi internet. Ya, jadi ada beberapa daerah dan kita di Indonesia itu masih banyak daerah-daerah yang belum jaringan, jangankan 4G, 3G aja belum masuk di situ. Nah, ketika ada seseorang atau sebuah perusahaan atau penyedia yang menyediakan akses untuk hotspot, itu mereka sekarang bisa berkomunikasi. Nelponnya itu lewat WA. Nelpon keluarganya itu lewat WA. Ya, beli hotspot voucherannya. Nah, ini bisa kita lihat di Sumatera Barat juga banyak. Ya, jadi penetrasi internet Indonesia, nah ini boleh kita lihat apakah memang sudah rata se-Indonesia. Ya. Nih, jadi ini di sini kita gunakan. Kemudian, nah untuk yang kita kerjakan sekarang, kita coba bangun dari nol. Kita sediakan ada 1 akses point, ya menggunakan Mikrotik Omnitik dengan frekuensinya 5 GHz AC. Nah, nanti kita akan lihat apa sih itu AC gitu kan. Jadi standar Wi-Fi itu dikeluarkan oleh siapa? Siapa? IEEE. IEEE. Kalau orang sini baca IEEE. IEEE ya. Nah, untuk Wi-Fi itu adalah 802.11. Jadi kalau ngomong Wi-Fi kan WLAN ya 802.11. Sekarang ada pertanyaan.
Ada lagi standarnya itu 802.3. Tahu nggak? 802.3. Ada yang tahu? Tahu? 802.3 Ethernet. Ethernet itu ada standarnya, yaitu 802.3. Tapi kita umumnya tahunya 802.11 Wi-Fi, ya kan, wireless, WLAN. Nah, kemudian pada frekuensi wireless itu ada yang untuk penggunaan Wi-Fi bebas ya Be ya, di 2,4 GHz dan 5 GHz. 5 ini kadang juga sebenarnya dia 5,8 ya, tapi ditulis ya 5 GHz. Jadi tapi ini karena dia sekarang 5 GB aja, sering juga dibilang agak rancu nih 5G-nya di telco dengan 5G-nya 5 GHz di jaringan WLAN. Ya, jadi pernah ada teman masang di satu tempat, ini apa Pak? Ini jaringan wireless 5G. Oh, 5G udah masuk kampung saya. Padahal 3G aja belum masuk gitu kan. Nah, ternyata 5G-nya itu adalah 5 GHz. Nah, untuk yang 5 GHz itu standarnya itu adalah A, N sama AC. Ya, A, N sama AC. Kalau untuk yang 2,4 itu adalah B, G, N. Ya. Jadi kalau misalnya lihat beli laptop 802.11 A garing B garing G garing N. Nah, berarti ada 5 giganya. Tapi cuma ketulis B garing G garing N. Nah, berarti cuma 2,4. Ya. Terus kalau saya lihat sekarang sih produk sekarang udah adopsi AC banyak. Ya, bahkan handphone sudah AC juga. Nah, kenapa perkembangan teknologi wireless itu seperti itu? Karena semakin kedepannya itu ternyata kebutuhan manusia itu untuk bandwidth semakin besar. Ya, jadi awalnya sekitar tahun 99 itu ketika A sama B itu hanya 11 Mbps untuk yang B itu yang maksimal data rate-nya ya. Sedangkan yang A itu hanya 54 Mbps. Kemudian muncul yang G juga 54 Mbps, maksimal data rate-nya. Ya, maksimal data rate-nya. Tapi sekarang yang AC itu udah bisa sampai di atas 1 giga. Ya, 1 giga. Yang N itu agregatnya sekitar 600 Mbps. Ya. Jadi makinnya ternyata karena kebutuhan orang sekarang seperti ini. Kita bikin event, kita juga streaming. Nah, streaming ini butuh bandwidth-nya besar. Ya, streaming ini butuh bandwidth yang besar. Nih, kita gunakan yang ini, Omnitic sebagai access point. Nah, makhluknya di wireless ini cuma ada 2. Ya, makhluk di wireless ini cuma ada 2. Sebagai pemancar atau sebagai penerima. Ya, kalau dia pemancar namanya access point. Kalau dia penerima itu namanya client atau station. Cuma 2. Pak, bisa nggak station sama station? Nggak bisa, sama-sama nerima siapa yang beri. Pak, bisa nggak access point sama access point? Nggak bisa juga, sama-sama ngisi, sama-sama memberi siapa menerima. Jadi dia harus pasang, ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, nah ini access point-nya. Ini access point-nya. Nih, kemudian penerimanya yang mana? Ini 1 penerimanya. Ya, ini penerimanya 1. Yang ini 1 lagi saya pasang di belakang itu. Sama. Ya, 1 lagi di belakang sono. Ya. Ini memang harusnya enaknya kita outdoor ini. Ya, kalau untuk ini harusnya ada outdoor gitu kan, enggak jauhan gitu kan. Kita pasang, masih bisa enggak linknya gitu. Nah, ini karena kita dalam ruangan ya kita pasang. Sini 1, situ 1. Lalu saya pasang yang di belakang sana itu dia hanya untuk menerima lalu teruskan lagi ke dalam sebuah perangkat. Misalnya di sini ada access point lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ini access point, ini client, ini access point lagi. Nah, ini access point yang di bawah kita pakai yang indoor. Ya, yang indoor, kita pakai yang indoor. Di sini juga kita pakai yang indoor juga. Nah, nanti saya mau bikin di sini satunya ini adalah murni
hanya untuk access point biasa tanpa fitur hotspot. Yang satu lagi itu menggunakan fitur hotspot voucher. Nah, saya sekarang ini ada bawa produk Mikrotik yang cukup baru, Hub AC3. Ini sudah mengadopsi teknologi Wi-Fi Wi-Fi 2 katanya. Jadi kita cek, dan semua Mikrotik yang saya gunakan ini menggunakan juga router OS terbaru, router OS versi 7. Jadi semua ini sudah saya install versi 7. Jadi Mikrotik sudah mengeluarkan router OS-nya, sistem operasinya yang ada di dalam perangkat Mikrotik itu terbaru router OS 7. Nah, ini saya coba. Jadi kita sekalian POC ini sebenarnya, ya. Stabil nggak router OS versi 7? Nanti kita lihat perbedaannya gimana. Nah, sumber internetnya ada, nanti ada sumber internet masuk ke ini router utama. Nah, ini router utamanya kita pakai, ini router utama. Kemudian dia ngasih internet ke sini. Nah, karena ini router si 951 ini port 5-nya ada power over Ethernet atau PoE, jadi dia bisa ngasih power lewat kabelan. Jadi yang perangkat ini nggak perlu saya pasang lagi colokan adaptor listrik. Jadi cukup kabelannya dipasang ke port 5 ini. Nah, kalau misalnya nggak ada ini apa? Ada juga namanya PoE adapter. Ya, PoE adapter. Nah, ini kebetulan ada. Oke, kita pasang. Ini juga kita pasang, ini kebetulan juga si Hub AC3 port 5-nya juga ada PoE-nya. Begitu juga yang 951 yang di belakang juga ada PoE-nya. Oke. Nah, sekarang mekanismenya adalah kita pasang radio dan pointing wireless-nya. Ini karena dalam ruangan nggak terlalu ribet pointingnya, ya. Ya, cuman ngarahin kan masih kelihatan. Yang ribet itu kemarin yang waktu masang di rumahnya Pak Ono, ya. Kita pasang wireless dari teman-teman dari PT Jinet Biaro Akses, masang wireless, pointingnya nggak kelihatan ya, Be ya. Yang oh dia lihat ya. Mata batinnya lihat di mana ya, tapi Babe nggak lihat. Nah, ini kita pasang, kita pointing. Pointing itu adalah proses bagaimana mempaskan arah dari pemancar dengan penerimanya. Nah, kemudian yang kita harus perhatikan juga adalah di sini sudut dari antenanya. Ini namanya omni. Antena omni itu dia berarti daya pancarnya itu adalah 360 derajat. Dia melingkar. Ya. Ini SXT ini dia sektoral, ya. Dia ini hanya harus diarah, jadi belakangnya itu nggak bisa dia. Jadi dia depan ke sumber. Ya, kalau ini enggak, dia sampai belakangnya masih bisa nih. Ini omni, antena omni, itu bedanya. Ya, jadi ini walaupun saya pasang arah ke sini, itu masih bisa dapat dia. Oke, kemudian kita konfigurasi internet di sini. Nanti saya liatin nih, cara konfigurasi di sini. Kemudian saya konfigurasi DHCP server, ya di sini, untuk dia memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis dari sini ke terhadap perangkat-perangkat kliennya. Ternyata DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol tidak hanya sekedar mendistribusikan IP. Jadi kita selalu bilang DHCP itu mendistribusikan IP. Enggak hanya IP, tapi konfigurasi jaringan. Termasuk juga gateway, DNS, NTP server, Network Time Protocol juga bisa dia berikan oleh DHCP. Nah, karena di sini DHCP server, di yang lain itu adalah DHCP client. Jadi mekanismenya client server. Ada server, kemudian ini ada client. Berarti perangkat-perangkat radio ini, ya perangkat-perangkat radio ini, dia hanya fungsinya mendistribusikan. Saya tidak pasang IP di situ. Ya, saya nggak pasang IP di situ. Oke, kemudian karena ini mekanismenya kita bangun sistem distribusinya ini mirip dengan yang ada di ISP, kita bikin PPOE di sini. Ya, kita bikin triple PoE di sini sehingga walaupun DHCP-nya sudah sampai ke sana, di DHCP-nya nggak ada internet. Dia dapat internet kalau PPPoE-nya aktif.
Jadi saya bikin PPPoE, nanti aktif baru internetnya. Berarti di router sini saya ngenatnya itu adalah di IP yang bloknya PPPoE. Biasanya kan kalau kita yang pernah konfigurasi mikrotik, itu kan IP firewall NAT-nya itu chain-nya source NAT, out interface-nya ke sumber internet, action-nya masquerade. Nah ini saya set spesifik source address-nya. Jadi source address-nya saya set spesifik sehingga hanya yang di IP itu nanti yang dapat internet. Nah ini kan biasanya teman-teman juga, oh ini kliennya belum bayar, nunggak, PPoE-nya dimatikan di server. Nah akhirnya dia nggak bisa akses internet. Akses link dia masih hidup, ya akses linknya masih hidup. Nanti kita lihat. Terakhir baru nanti kita konfigurasi IP hotspotnya. Ya nanti baru kita konfigurasi IP hotspotnya. Sekarang saya coba set di depan, ya. Dan bagaimana mekanisme mikrotik login hotspot itu adalah ternyata pengguna itu bisa saja melakukan kesalahan konfigurasi jaringan. Namun kalau kita menggunakan hotspot, walaupun IP-nya sudah terpasang di komputer itu, IP-nya terserah, dengan hotspot dia bisa mentranslasikan ke konfigurasi jaringan yang kita berikan. Nah itu enaknya pakai hotspot. Jadi nggak harus Pak, tolong itu IP-nya, tolong di DHCP-nya dimatiin dulu. Di hotspot enggak, nanti dia akan mentranslasikannya. Ya, misalnya kita punya IP hotspot 10, 5, 50, sekian. Nah itu langsung dikasih IP itu di hotspotnya. Kemudian tidak ada akses internet sebelum hotspotnya itu dia login dulu. Jadi kalau nggak login hotspotnya, nggak masukin username sama password, dia nggak ada ini, ya. Jadi dia nggak ada akses internet. Dan bisa menambahkan pengecualian-pengecualian pada wallet garden dan IP hotspot, IP binding. Jadi ada IP-IP tertentu yang mungkin mau di bypass, nggak perlu lewat hotspot, IP printer misalnya kalau di kantor, atau misalnya IP server. Nah itu kita bisa masukin di IP binding. Web-web tertentu bisa kita masukkan di wallet garden. Ya, web-web tertentu bisa kita masukkan di wallet garden. Nah, semua konfigurasi ini menggunakan Mikrotik Router OS versi 7 atau yang terbaru. Ya, jadi ini versi terbaru nih. Nah, oke, kita lakukan konfigurasinya dulu. Saya akan coba share screen di depan, nanti kita buka Winbox-nya. Kita coba dari yang sumber internetnya. Nah, ini kita coba masuk ke, sebentar. Nah, ini dia R utama ini adalah untuk yang sebagai sumber internet. Kita coba masuk. Bentar, share screen. Ya. Ini kita cek kabel yang masuk dari sumber internet di sana itu berada pada Ethernet 1. Ya, pada Ethernet 1 di sini. Ya, dari sumbernya. Dan saya memang tidak membiasakan merubah nama interface yang ada pada mikrotik ini. Ya, lebih baik kita menggunakan fitur komentar di sini atau komen. Jadi nggak usah diubah, ini ether satunya berubah menjadi one misalnya, ether 5-nya menjadi LAN misalnya. Kenapa? Karena terkadang kita nggak tahu bahwa misalnya perangkat yang kita gunakan ini tiba-tiba dia rusak atau ngehang dan sebagainya, sehingga harus replacement perangkat. Ketika kita merename nama-nama dari interface ini, maka ketika perangkat baru datang, kita harus rename dulu, baru masukin konfigurasinya. Terkadang waktu yang sedemikian cepat itu sangat urgent misalnya. Ini misalnya di rumah sakit misalnya, ya kan? Ini internetnya harus hidup untuk connect ke sebuah perangkat.
ya perangkat medis. Nah itu kan nggak mungkin, harus ngeset dulu. Jadi biasakan nama-nama dari interface ini nggak usah diganti, tapi pakailah fitur komentar. Ini kebiasaan saya biasanya. Jadi saya nggak pernah ganti Ether 1 karena perangkat yang datang baru pun pasti nama perangkatnya Ether 1, Ether 2, Ether 3, WLAN 1, SFP 1 dan sebagainya. Nah ini saya arah internetnya adalah Ether 1. Saya aktifkan DHCP kliennya di situ. Ya, saya aktifkan DHCP kliennya. Dengan saya klik tombol tambah di sini, saya pilih interface-nya Ether 1, saya oke-kan, maka dapat IP di sini. Ya, dengan statusnya adalah bound. Nah, dapat IP dia di sini. Kemudian di sini juga ada fitur untuk add default route-nya adalah yes. Dengan memilih fitur ini berarti di menu IP route-nya juga otomatis sudah ada default route-nya yaitu 0.0.0/0 gateway-nya 11. Dengan flag-nya untuk yang router OS versi 7 adalah DAD. Ya, Dynamic Active DHCP. Di router OS versi 6 beda. Nah, router OS versi 6 beda. Oke. Kemudian ini sudah nyala. Kemudian saya bikin IP address untuk yang ke arah klien. Ini Ether 5. Jadi kabel Ether 5 masang ke Omnitic. Ya, Ether 5-nya masang ke Omnitic-nya. Nah, saya pasang IP di sana adalah 192.168.23.1/24 karena sekarang tanggal 23. Ya, itu aja. Jadi tanggal 23 ya udah saya bikin 23 di sini. Oke, saya pasang IP-nya, lalu saya bikin DHCP server. Ya, lalu saya bikin IP DHCP server di Ether 5 tadi. Jadi yang harus diingat nih bagi rekan-rekan semua, sebelum membuat DHCP server itu wajib membuat IP address terlebih dahulu di interface itu. Beda nanti ketika bikin hotspot. Bikin hotspot mikrotik nggak perlu nambahin IP dulu, bisa langsung bikin hotspotnya. Karena di hotspot mikrotik dia punya default IP itu adalah 10.550.0/24. Nah itu bedanya. Ya jadi kalau bikin DHCP misalnya, saya mau bikin DHCP itu di interface yang belum saya kasih IP. Misalnya saya pilih aja di sini interface yang lain 2 ya misalnya, ini nggak aktif ya. Saya ini, nah ini 000 dia. Ya. Jadi rule-nya sebelum bikin DHCP, bikin dulu IP address-nya. Itu rule-nya. Oke, saya sudah bikin DHCP ke arah Omnitic ini. Kemudian kita lanjut adalah karena kita mau membaginya menggunakan autentikasinya menggunakan PPPoE. Apa itu PPPoE? PPPoE itu adalah kalau kita lihat di sini dia ada pada menu PPP. Ya. Jadi di Mikrotik punya yang namanya fitur VPN dan tunnel. Ya, VPN pada Mikrotik atau Virtual Private Network-nya yang layer 2 berjalan di layer 2 itu adalah triple PoE atau PPPoE. Jadi PPoE ini jalannya pada layer 2 OSI. Jadi kalau kita ngomong di jaringan, layer OSI itu kan ada berapa? 7. Ya, ada 7. Ada yang hafal? Anda hafal dikasih door prize. Ada? Ada yang hafal? Anak SMK ada nggak? Nah, saya kasih ini ya. Oh ya, ada yang hafal tuh di belakang. Boleh, coba. Ada mic nggak? Ya, boleh dah. Mic orange. Bentar. Oh ya, sama Ibu. Tuh, Bu, Ibu. Ya. Oke. Silakan Pak David. Ya, silakan Pak. Layar fisikal. Bacanya dari atas apa dari bawah nih? Sepakat dulu. Hah? Dari bawah ke atas. Bawah, oh ya. Dari bawah, oke, silakan. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Wes, mantap. Tepuk tangan. Door prize. Tepuk tangan ya. Terima kasih, Pak. Iya, Kasih kita buku ya? kasih door prize, sebuah
merchandise. Ya. Guru ya? Oh ya. B, kasih B. Pak B yang ngasih nggak? B. Ya, ini Pak David Adrian dari SMK Pembangunan Bukit Tinggi. Iya, mantap. Oke. Oke. Mantap, Pak. Jadi layar OSI itu mulai dari bawah itu fisikal ya, fisikal, kemudian data link, network, transport, session, presentation, sama application. Kita orang jaringan biasanya main dari layer 1 sampai layer 3. Terkadang di layer 4 juga. Kalau udah yang megang firewall itu biasanya juga main di layer 4. Nah, kalau misalnya tadi fiber optik, nah kita biasanya mainnya tuh di layer 1 sama 2. Ya, layer 1 sama 2. Oke, sekarang sudah DHCP-nya sudah, kita bikin PPPoE-nya aktif dulu. Ya, kita klik di menu PPOE server di sini. Saya klik tombol tambah. Nah, nanti muncul di sini. Karena dia layer 2, dia cukup ditentukan PPPoE server ini berjalan di interface mana. Jadi saya pilih interface-nya adalah Ether 5. Lalu saya oke-kan. Ya. Nama servisnya bebas. Kemudian username dan passwordnya itu ada pada menu secret. Username dan passwordnya ada pada menu secret. Saya klik tombol tambah, saya bebas. Name ini maksudnya username. Ya, password. Nah, di sini di setting ini kalau misalnya kita ini passwordnya bintang-bintang. Dengan lihat di Winbox ini bisa ada menu setting di atas, head passwordnya dihilangkan. Nah, maka muncullah passwordnya. Ya, munculnya passwordnya. Kemudian yang terpenting di sini adalah kita pilih servisnya. Di sini ada servisnya itu ada triple PoE, ada yang any. Kalau kita mau semuanya, fitur ini ada yang L2TP, OpenVPN, triple PoE, PPTP, kita pilih any. Kalau mau spesifik, contoh PPPoE, kita pilih di sini adalah PPPoE. Oke, saya pilih PPPoE. Kemudian yang terpenting di sini adalah menentukan IP address yang akan terpasang di router server dan IP address yang akan diberikan kepada klien. Di sini saya pakai IP-nya adalah 172.16.01 local address. Ini artinya IP yang akan terpasang di server. Remote address adalah IP yang akan diberikan kepada klien. Ya, yang akan diberikan kepada klien. Konsepnya IP pada PPP ini adalah point to point addressing. Artinya menggunakan pada MikroTik router OS menggunakan /32. Sehingga di sini tidak masalah juga kalau saya ganti di sini IP-nya misalnya gini. Jalan nggak? Jalan. Ya, jalan. Cuma kan kita mau nanti kita manajemen di firewall NAT. Sehingga biar IP-nya nggak berserakan, maka kita pakailah yang IP yang tadi. Ini. Jadi nanti di NAT saya tinggal bikin 172.16.00/24. Ya. Dan berarti konsep dari point to point addressing ini dia tidak ada alamat broadcast. Ya, dia tidak ada alamat broadcast. Alamatnya cuman alamat IP-nya dan network-nya. Di mana IP-nya lawan itu menjadi network di dia. Kemudian IP-nya dia menjadi network di lawan. Jadi nggak ada pihak ketiganya, cuman berdua aja. Ya, cuman berdua aja. Oke, ini saya bikin IP-nya, kemudian di satu lagi juga saya bikin. Loh kok sama IP-nya? Bentrok nggak? Nih, local address-nya saya bikin sama. Bentrok nggak? Karena point to point addressing tadi nggak bentrok. Tapi kalau seandainya dia bukan /32 tapi /24 misalnya, bentrok ini. Ya, tapi karena memang konsepnya dari PPP ini adalah point to point addressing, jadi nggak masalah di sini local address-nya saya samain.
remote address-nya saya bedain. Jadi ini enak, nanti dia nge-gateway, tinggal bikin default gateway-nya ke 172.16.01. Oke, udah saya bikin kelar urusan DHCP, PPOE-nya udah kelar. Sekarang kita masuk ke menu IP firewall NAT. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di sini source NAT, chain-nya saya tentukan source NAT. Ya, chain di Mikrotik ini untuk NAT ini ada dua. Ya, default-nya itu ada dua, DST NAT dan source NAT. Ya, tapi juga menggunakan beberapa chain, tapi umumnya ada dua, di mana sederhananya gini. Kita lihat source NAT itu adalah aksesnya dari dalam keluar. Dari jaringan LAN kita mau akses internet. DST NAT kita gunakan kalau mau ada orang yang akses dari luar ke dalam. Contohnya apa? Kita bikin ada satu web server, tapi IP publiknya nggak terpasang di web server itu. IP publiknya terpasang di router Mikrotik. Berarti kita DST NAT-kan ke IP publiknya ke IP LAN yang servernya itu. Gitu. Nah, sekarang source address-nya saya set di sini adalah 172.16.00/24. Oke, berarti PPOE-nya udah kelar. Kayaknya untuk di sini udah kelar. Sekarang kita naik ke routernya yang kita masuk ke Omnitic-nya. Ya, kita masuk ke router Omnitic-nya. Sebentar saya share screen. Nih, ini sudah dalam router di Omnitic-nya. Saya kasih namanya router access point. Jadi jangan, saya biasanya setelah ngeset router itu selalu mengeset yang pertama itu adalah sistem identity-nya. Ya, sistem identity-nya. Kita set dulu sistem identity-nya di sini. Saya kasih router access point. Karena kalau nggak di set, default-nya Mikrotik semua. Nanti habis pasang bingung, ini Mikrotik yang mana. Jadi habis beli router, biasanya set dulu sistem identity-nya, baru nanti dipasang. Jadi enak ketika nge-remote-nya. Nah, ini sudah saya masuk ke router yang Omnitic-nya. Interface-nya Omnitic ini ada 5 Ethernet-nya, ada 1 wireless-nya. Ya, ada 1 wireless-nya. Di sini yang karena dia AC, ya karena dia AC, berarti dia 5 GHz. Ya, 5 GHz. Dia ada yang A, N dan AC. Ini saya bikin dia khusus AC saja. Ya, AC saja. Saya bikin nama Wi-Fi-nya adalah SSID-nya AP ITCam Net. Jadi ini nama ISP-nya ITCam Net. Ya, nanti di Kubu Gadang mungkin namanya di ITCam Net ya, Be ya. Ya, ITCam Net. Kemudian biar kita aman, kita gunakan regulasi dari penggunaan frekuensi di negara Indonesia. Jadi aman. Ya. Walaupun ada settingan, jadi paling aman kita ganti Indonesia udah. Oke. Kemudian saya tidak pakai password. Security profile-nya tidak saya aktifkan di sini. Lihat di wireless ini, di menu security profile modenya non default-nya. Nggak aman dong jaringannya. Muncul pertanyaan, ini jaringannya nggak aman, open. Jadi berarti orang bisa connect. Di sini saya menggunakan fitur wireless access manajemennya Mikrotik, yaitu access list dan connect list. Ini namanya wireless access manajemennya Mikrotik. Ini enak pakai access list ini. Jadi hanya yang terdaftar di access list yang bisa connect ke si Omnitic ini. Yaitu dengan cara saya tambahkan MAC address dari perangkat dua ini. Dua kliennya ini. Jadi MAC address-nya saya tambahin manual. Di sini saya masukin MAC address-nya. Ya, kemudian saya centang authentication di sini. Jadi dia bisa connect. Nah, ini juga saya centang, saya pilih ini autentikasi. Oh, kalau misalnya caranya MAC address-nya ini agak susah gitu kan ngafalnya. Caranya adalah klik di menu registration. Ya, klik di menu registration, lalu ada muncul di sini, ada MAC address-nya ini misalnya 1 radio, ya. Saya klik kanan, lalu saya klik di sini adalah, nah ini saya copy itu access list, dan connect ini 1.
nggak tahu ini pendatang siapa. Nah, autentikasinya saya matikan. Ya. Jadi ada satu, saya matikan di sini. Dan ketika kita menggunakan fitur access list, default authenticate-nya harus kita matikan juga di sini. Ya, default authenticate-nya harus kita matikan. Ya, kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, ini udah ada yang connect. Yang pendatang barusan nggak bisa connect lagi harusnya. Ya. Nah, tinggal 2. Aman. Lupa tadi default authenticate-nya dimatikan. Tapi nggak apa-apa, sekalian ngeliatin. Ya kan? Bisa masuk orang. Nah, di sini. Oke. Ini pun saya lihat. Oh, saya penasaran, ini yang connect barusan siapa? Ah, pengen lihat itu handphone kan, misalnya ya. Kita ada website namanya website orang, di internet ada namanya Mac Vendor, pernah lihat? Pernah coba pakai? Nah, kalau belum pernah coba pakai, nih, kita kopikan MAC address-nya, ya, kita kopikan MAC address, kemudian kita coba buka browser. Ya, kita coba buka browser di sini. Ini kita Mac Vendor. Ya, Mac Vendor. macvendors.com. Nah, kita klik, kita pastein di sini MAC address-nya. Xiaomi. Kelihatan handphonenya Xiaomi. Ya. Ini salah satu ngebantu kalau kita penasaran yang connect ke kita ini siapa. Ini lumayan ngebantu macvendor.com ini, ya. Jadi ngelihat ini siapa. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Saya balik ke nih access point. Oke, kita pakai wireless access management tadi. Karena ini adalah access point, maka wireless access management yang digunakan adalah access list. Jadi saya paling ingatnya gitu aja. Access point depannya A, berarti access list. Lalu wireless access management di klien apa? Connect list, kan klien C. Jadi ingat gampangnya gitu aja. Ini posisinya access point apa klien. Kalau klien berarti connect list. Kalau access point berarti access list. Udah. Oke, ini udah connect ya, udah connect di sini ada 2 klien yang connect. Kita lihat di sini dicoba di menu status ya. Di sini ada beberapa parameter yang dapat kita lihat di sini. Ada namanya CC key. Ya. CC key di sini enggak terlalu jelek ya, ada sekitar 74 MB-nya. Ya, ini adalah bisa di mana bandwidth yang kita lewatkan bisa sebesar bandwidth maksimal dari maksimal data rate yang di atas kertas tadi. AC berapa tadi itu? Nah, ini sekitar 76%. Kemudian ada lagi namanya noise floor. Ini harusnya makin besar minusnya itu makin bagus. Ya, noise floor ini kalau makin minusnya makin mendekati 0 itu makin jelek. Ya, itu makin jelek. Nah, maka kita lihat di sini noise floor-nya lumayan juga. Di sini kita bisa lihat juga perangkat itu di sini di statistik. Ya, ini exact rate-nya bisa sampai 130 Mbps. Not bad lah kalau ini. Oke, berarti si kliennya udah connect. Dan di perangkat access point ini saya nggak nambahin IP apapun. IP-nya kosong. Jadi dia fungsinya hanya distribusi saja. Hanya distribusi link. Jadi ini sebenarnya seolah-olah kabel di udara. Nah, ini dari kabel dari sini ke sono ke kliennya. Oke. Clear kayaknya di sini. Kemudian juga, nah ini saya bikin satu di sini bridge di mana saya gabungkan antara interface yang ke arah router bawah Ether 1 tadi ke WLAN-nya. Ya, ke WLAN-nya. Saya gabung. Saya bridge. Jadi menu bridge itu pada MikroTik adalah berfungsi untuk menggabungkan 2 atau lebih interface yang bertipe Ethernet di MikroTik. Jadi VLAN bisa masuk, EOIP bisa masuk. Yang penting bertipe Ethernet. Nah, ini bisa masuk di sini. Ya, bisa di bridge. Oke, di access point-nya sudah, berarti saya masuk ke sekarang ke salah satu router klien. Ya, kita masuk yang ini, coba.
Misalnya di sini saya coba masuk ke router. Oh bentar, belum Winbox-nya. Saya buka dulu. Sebentar, kita buka Winbox. Jadi ngezoom, ketika Winbox-nya kebuka dia login, dianggap window baru. Jadi nggak ini dia. Jadi harus login dulu. Nah nanti baru kelihatan. Bentar. Saya masuk ke klien ini. Oke, udah. Saya share screen lagi. Share screen. Oke. Ini sudah di klien. Ya, ini sudah di routernya di ini SXT-SQ ini namanya SXT-SQ. Saya masuk di sini. Ini interface-nya cuma 2, satu Ethernet dan satu WLAN. Dan ini saya masukkan juga ke dalam bridge. Ya, jadi saya masukkan ke dalam bridge, jadi saya gabung. Saya gabung, lalu di menu wireless-nya ini di WiFi interface-nya modenya adalah, coba kita lihat. Modenya adalah station bridge. Mode station bridge adalah salah satu mode station yang ada di mikrotik yang kalau perangkat pemancarnya juga mikrotik. Jadi mikrotik ke mikrotik. Itu berarti satu dia AP bridge, satunya station bridge. Dan bisa langsung di bridge. Tapi kalau pemancarnya misalnya merek lain. Nah, berarti modenya yang saya gunakan di sini adalah mode station. Mode station. Tapi tidak bisa di bridge. Saya pengen misalnya dia pemancarnya bukan mikrotik tapi bisa di bridge. Maka mode station yang saya pilih adalah station pseudo bridge. Nah, itu bedanya ya. Ada station bridge, station saja sama station pseudo bridge. Station bridge hanya mikrotik aja. Station pseudo bridge kalau pemancarnya bukan mikrotik dan ingin dimasukkan ke dalam interface bridge. Ya, tapi kalau enggak cuma saya pengen connect aja bikin routingan, berarti kita pilih modenya station. Sip ya? Oke. Sekarang di sini saya modenya adalah station bridge karena pemancarnya juga mikrotik. Saya samain SSID-nya. Saya samain SSID-nya. Kemudian saya masukin di sini country-nya juga Indonesia. Oke, sampai nanti connected ada muncul huruf RS di sini. Ya, muncul huruf RS di sini. Running slave. Kemudian di sini setelah masuk kita masuknya ke menu connect list. Ya, ke menu connect list. Saya tambahkan MAC address dari si access point-nya. Ya, saya tambahin MAC address dari access point-nya. Atau klik kanan di menu registration, copy to connect list. Maka dia muncul di sini. Di connect list. Lalu saya centang connect-nya. Sehingga dia connect. Karena ini bisa mengatasi kalau seandainya pemancar ini berdekatan, nama SSID-nya mirip, siapa tahu. Ya, kita mau pastikan dia ini harus connect kemana, itu kita menggunakan fitur connect list. Oke. Kemudian di WiFi interface-nya ini juga default authenticate-nya saya matikan. Jadi kalau mau pakai wireless access management, default authenticate-nya dimatikan, apakah itu di pemancar maupun di klien. Oke, linknya sudah kebentuk. Oke, sudah. Ini dan nggak ada juga IP address di sini. Nggak ada IP. Sekarang kita masuk ke dalam router yang di bawah untuk memancarkan ulang. Ya, di bawah di sini. Ya, router ini. Ini mancarkan lagi, dia sebagai access point. Nah, kita masuk ke router ini. Kita masuk ke router hub AC3 ini. Hub AC3 ini memorinya udah gede. Ya, udah gede, kemudian dia sudah ada fitur WiFi Wave 2-nya. Nanti kita cobain sekalian. Saya coba masuk ke routernya, kemudian saya share screen.
muncul. Share screen. Inbox, saya connect, kemudian saya masuk ke ya, ini dia. Oke, saya share screen. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung aja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Langsung saja kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada door prize kita tersedia. Ya, Langsung angkat tangan saja. Mana nih? Bentar ya. Ini winboxnya kebanyakan. There. Nah ini. New winbox. Kemudian connect. Oke, connect baru share screen. Loh, nggak ada lagi. Show all windows. Oh, bawah dia. Ntar nih masih yang satu lagi ya. Ini coba saya connect. Oh ya Pak Teddy, ini ada pertanyaan dari Pak Fuad Azmi dari SMK 2 Oh ya, silakan. Payakumbuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama Fuad Azmi Pak. Ya. Bukan guru IT, tapi hanya sebagai pengguna. Oh, siap. Ya. Pertanyaannya mendasar sih Pak, karena bahas WiFi. Karena bahas WiFi. Hilang nih pertanyaannya Pak. Karena kami sekolah bukan apa namanya ya? Bukan sekolah IT, tapi kami pengguna akses point di sekolah atau pengguna IT. Ini salah satunya internet. Hal yang paling sering dialami itu adalah karena berhubungan dengan mikrotik, karena di sekolah juga pakai kalau tidak salah namanya mikrotik juga Pak. Akses pointnya itu namanya Unify ya Pak ya. Ya Unify Pak. Yang sering terjadi itu kita menggunakan Unify kemudian mikrotik di perangkat handphone ataupun tablet yang kita gunakan itu sering di tablet yang bersamaan, di lokasi yang bersamaan itu satu tablet itu terhubung internet, satu tablet tidak, tapi dia sama connect sama-sama ke SID yang sama. Nah itu paling sering terjadi. Nah kira-kira analisanya Pak, itu kejadiannya kenapa? Dan itu juga terjadi ke beberapa perangkat laptop, yang laptop guru. Jadi juga pakai perangkat akses pointnya Unify, dan yang untuk routernya mikrotik juga Pak. Sering terjadi seperti itu. Jadi di waktu yang sama tetanggaan sama-sama pakai handphone satu, laptop satu. Laptopnya connect sementara si laptopnya enggak, handphonenya connect. Di tablet juga seperti itu. Tablet yang sama, biasanya kita pakai kejadiannya itu kalau misalnya kita pakai untuk ujian Pak, ujian semester atau mid gitu kan, kita menggunakan online CBT, computer based test itu kita menggunakan tablet. Jadi ada beberapa perangkat tablet kita yang tidak bisa terkoneksi ke situ. Nah itu mohon analisanya di mana Pak? Jadi bisa saya
laporkan nanti ke pengurus IT di sekolah supaya nanti mungkin diubah-ubah settingannya atau apanya nanti Pak Teddy. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dapat door prize ya Bu ya? Ada. Oh ada Bu ya? Ini. Oke. Silakan Pak Ono Oke, kasih dulu silakan. barangkali ya. Saya wakili dari atas saja. Pak Ono berikan. Oke, Pak Pak Fuad, Fuad, silakan silakan Pak. Pak Fuad. Maju depan Pak. Tuh. Fotografer. Kalau mau Jabri. ditanda tangan sama Pak Ono bisa dibuka sampulnya nanti. Iya. Oke. Oke. Silakan Pak Teddy Nah, dijawab. jadi gini. Di jaringannya itu apakah menggunakan hotspot atau tidak Pak Fuad? Pakai hotspot atau enggak? Ya, pakai hotspot. Bypass. Bypass ya. Nah, pakai hotspot login ya. Nah, terkadang di hotspot login itu kan ada metode autentikasinya itu yang sering nyangkut itu kalau yang TTPS. Ya, di TTPS-nya itu sering nyangkut. Nah, memang terkadang kalau di kita ada beberapa klien-klien yang ini memang kita belikan HTTPS SSL-nya. Jadi SSL-nya valid. Karena si browser terkadang apalagi Chrome, nah itu dia nggak ini. Kalau untuk yang SSL yang nggak valid dia nggak akan munculkan captive portalnya. Jadi koneksinya ada, tapi captive portalnya nggak muncul, sehingga nggak bisa login. Ya nggak bisa login. Nah biasanya seperti itu. Atau bisa juga terkadang misalnya kita ngeset si perangkat pemancarnya ini tidak universal, artinya misalnya hanya G atau N saja atau bahkan kalau misal 5 GHz-nya AC saja. Nah ternyata perangkatnya itu masih perangkat lama yang masih support mungkin sampai G, ya sampai G misalnya. Nah itu biasanya nggak connect, ya jadi nggak connect. Jadi solusinya bagaimana? Ada dua. Apakah perangkat pemancar kita openkan misalnya BGN-nya kalau 2,4-nya, atau kita bikin satu access point lagi yang khusus G saja. Ya, jadi khusus G saja. Memang jujur untuk manajemen wireless indoor itu jauh lebih ribet sebenarnya daripada outdoor. Ya, karena outdoor sering konsepnya adalah point to point. Ya, kalau indoor adalah apalagi yang istilahnya BYOD, bring your own device. Perangkatnya itu di bawah. Yang biasanya kalau kita bahas ini di security, itu sampai ada perusahaan yang memang tidak mengizinkan karyawannya bawa perangkat sendiri ke dalam. Tapi perangkatnya itu disediakan. Nah, kalau disediakan biasanya perangkat itu kan seragam. Nah, kalau seragam itu biasanya kasusnya itu akan diminimalisir. Biasanya ini kan kadang di laptop yang Dell connect, di laptop yang ini nggak connect, yang merek ini. Nah, jadi gitu Pak. Gitu Pak ya. Jadi mungkin untuk troubleshoot-nya bisa kita cek di sana, ataupun juga kita ngelihat nge-scan kondisi sekeliling. Di Android ada namanya Wi-Fi Analyzer. Ya, diinstal aja aplikasi Wi-Fi Analyzer di Android. Nah, itu bisa kita nge-scan kondisi wirelessnya. Jangan-jangan kita pakai misalnya perangkatnya ini dengan channel. Oh ya, sebentar, ada azan. Kita tunggu ya. Azan. Ya. Oh iya Bapak Ibu, nanti karena sekarang lagi azan, kita istirahat sebentar. Nanti sholat zuhurnya bisa di masjidnya SMA 1. Kita makannya sudah disediakan, kita makan di sini. Setelah makan siang kita lanjut lagi nanti di sini juga. Cuman selesai azan mungkin Teddy lanjut agak 10 menit dulu. Oke. Ya, ada
Oke, silakan Pak Teddy lanjut sekitar 10 Oke. menit ya, silakan. Nah, sebelum kita break sholat zuhur dan makan siang, saya lanjut sebentar. Di sini tadi barusan sambil pada saat azan itu saya upload. Jadi di Mikrotik itu karena ini perangkatnya sudah support untuk WiFi Wave 2, itu paketnya namanya WiFi Wave 2 paket di all paketnya Mikrotik. Jadi bisa di-download di situsnya mikrotik.com. Ya, kalau kita lihat di sini saya share screen misalnya. Nah, di mikrotik.com ini di software. Kemudian di sini router OS 7 untuk yang ini arsitekturnya ARM itu saya ambil di ekstra paket ini. Di ekstra paket ini ada nanti WiFi Wave 2-nya. Ya, WiFi Wave 2-nya di mana ini diklaim bahwa ini untuk pengembangan lebih baik terkait teknologi Wi-Fi-nya. Jadi nanti mungkin bisa kita tes bareng-bareng. Nanti saya bikin hotspot, coba kita cek. Kemarin saya udah tes sih, ada sekitar 33 klien yang connect, nggak ada masalah. 33 klien. Ya. Nah, ini siapa tahu ini kan kita lagi rame nih, ada sekitar 70 orang atau 100 orang kan. Nah, kita cek aja. Ntar saya coba connect lagi, apakah dia sudah ini connect, reconnect. Oke, saya share screen di sini. Mana Zoom? Bentar. Share screen, kemudian. Nah ini WiFi Wave 2 kalau kita lihat di sini, sistem package di wirelessnya. Ya, ini belum sih, ini masih yang biasa. Karena nanti kalau di WiFi Wave 2, nanti di sini nggak banyak seperti ini. Saya coba upload ya di menu file. Tadi sudah saya download. Nah, ini paketnya namanya WiFi Wave 2. Ya, saya coba upload. Ada sekitar 13,4 mega. Dan ini hanya bisa pada Mikrotik Router OS versi 7. Ya, WiFi Wave 2-nya baru bisa di Mikrotik Router OS versi 7. Nah, ini setelah biasa seperti di Mikrotik, setelah diupload itu adalah kita reboot ya, kita reboot dia. Yes. Nah, biarkan dia nge-restart terlebih dahulu. Oke, share screen-nya ketutup. Dia nge-restart, nanti saya buka lagi.
Belum muncul. Ya, baru nyala. Kemudian saya connect lagi Winbox-nya. Oke, agak lama sih. Oke, mungkin itu ya. Ya, nanti kita bisa langsung diskusi saja setelah ini. Biar tidak terganggu waktu makan siang kita bersama-sama. Ya, nanti slide-nya juga nanti akan kita berikan. Jadi kalau nanti sampai settingan hotspot ada di slide-nya. Bisa dilihat, nanti akan diberitahukan panitia, nanti di-download di link mana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Satu lagi ya. Kalau ada masih ada kalau pertanyaan ada yang satu mau lagi bertanya, sebelum kita isoma ya, silakan. Bu, ada dari depan. ya silakan Dibantu yang di depan. mic-nya. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hermanto dari Universitas Bung Hatta. Ingin tanya kepada Bapak Teddy. Universitas Bung Hatta. Oh, Bung Hatta, oke. Siap. Deketin mic-nya. Apakah alat aksesnya seberapa jauh bisa maksimal jarak yang bisa diberi hotspot, dan hotspot itu kalau dia udah nerima atau klien, apakah ada gangguan pada kecepatan internet yang telah diberi oleh si akses? Jauh. Iya, berapa jarak jauh yang oke. bisa dikasih dan apakah ada gangguan, Pak? Ya. Oke. Terima Baik, kasih. bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada door prize ya, Bu ya? Ada yang di door depan Pak Teddy. prize. Ya, benar, yang kotak. Yang menyerahkannya Pak Ono. Ayo. Dibantu foto. Ilham. Ada. Lihat tuh. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Seberapa jauh ya? Seberapa jauh cut wireless? Nah, di Mikrotik ya saya share screen. Ini sebelum kita istirahat ya, sebelum sholat dan makan siang. Ya, di website Mikrotik itu di menu hardware. Di menu hardware di paling bawah itu ada di sini selection guide for PTP link. Ya, di sini ada selection guide for PTP link. Coba kita klik di sini. Nah, kemudian untuk yang 5 GHz. Nah, di sini muncul. Kalau saya menggunakan Omnitic 5AC ini, ya, Omnitic 5AC ini maksimalnya itu adalah di 8 km jarak udara, di 8 km. Saya pengennya agak jauhan, berarti saya pakai produk Mikrotik Manbox di sini. Manbox ini bisa sampai ini idealnya itu ada sekitar 16 kilo
Atau ada nih lebih jauh lagi nih, LHG XL 36 kilo. Ya. Di sini ada sampai 41 kilo. Nah, ini. Jadi atau Dynadis ada sampai 73 km jarak udara. Tapi harus memperhatikan juga bahwa jaraknya itu adalah land outside loss, nggak ada halangan. Ya, kalau ada halangan berarti kita harus, kalau di sini kita harus nge-repeater dulu kemana, gitu ya. Jadi bisa dilihat di websitenya Mikrotik ini, di bawah ini ada selection guide for PT Peeling. Nah, bisa ngelihat di sini. SXT SQ ini yang saya pakai, yang kecil-kecil ini yang AC, ini jaraknya 3 kilo. Ya, di 3 kiloan. Di 3 kilometer nih. Oke, itu ya. Sip. Oke. Oke, itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu peserta IT Camp Padang Panjang, kita istirahat, sholat